Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua yang alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita sebagai umat Islam bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Bulan puasa adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus dijalankan yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban bagi umat Islam menjalankan ibadah puasa ini adalah suatu keharusan bagi orang-orang yang mampu. Islam juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang sedang haid ataupun nifas. Orang haid ataupun nifas ini jelas dikhususkan bagi kaum perempuan. Jadi seorang muslimah yang sedang haid ataupun nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jika memang haid itu batas maksimalnya adalah 15 hari, maka ketika perempuan itu tidak berpuasa 15 hari, di kemudian hari, di bulan-bulan selanjutnya, maka dia wajib juga untuk mengqadha dan mengganti puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan. Begitu juga nifas. Nifas yang kita tahu adalah perempuan yang melahirkan dan pasca melahirkan dia mengeluarkan darah, itu disebut juga nifas. Nah, perempuan-perempuan yang mengalami itu di bulan puasa itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi konsekuensinya sama dengan orang-orang yang haid. Jika 10 hari dia meninggalkan puasa, di kemudian hari dia juga harus mengganti 10 hari yang dia tinggalkan. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Saya atau kami diperintahkan untuk mengganti, mengqadha puasa, namun tidak tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat. Artinya, ketika perempuan mengalami haid, itu tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat, tapi diwajibkan untuk mengqadha puasa. Golongan kedua atau orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu orang sakit dan orang yang berpergian atau safar. Sakit di sini juga memiliki kriteria, yaitu sakit yang memiliki harapan sembuh atau yang mendapatkan anjuran dari dokter untuk berbuka. Itu adalah sakit-sakit yang memiliki kriteria yang boleh untuk meninggalkan berpuasa. Jadi sakit-sakit yang tidak ada anjuran dokter untuk berbuka, atau ketika sakit itu memang sembuh dalam sekejap, itu tidak masuk dalam kategori diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Juga untuk orang-orang yang berpergian. Orang-orang berpergian ini tidak hanya orang-orang berpergian biasa. Yang jelas, berpergian ini dalam konteks hal yang positif, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan maksiat. Jika seseorang melakukan berpergian dengan tujuan adalah untuk melakukan hal baik atau bersilaturahim kepada keluarga yang jauh, itu diperbolehkan juga untuk meninggalkan puasa dan juga memiliki konsekuensi tentunya, yaitu mengqadha puasa di kemudian hari dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian golongan atau orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu adalah orang-orang yang usia lanjut atau memiliki sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tetapi konsekuensinya adalah ini tidak mengqadha puasa, yaitu adalah dengan membayar fidyah. Jika ada
sanak saudara, keluarga, tetangga yang memiliki usia yang memang rata-rata yang lanjut dan tidak sanggup untuk melakukan puasa, itu boleh meninggalkan puasa. Tetapi tidak begitu saja meninggalkan puasa, tetapi dia harus memberikan fidyah, yaitu memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Juga kepada orang-orang yang sakit. Jika di awal saya bilang bahwa orang sakit yang memiliki harapan sembuh, di sini orang-orang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh. Artinya sakitnya memang sudah tidak ada harapan sembuh dengan keterangan dokter yang tentunya ya. Jadi orang-orang seperti ini dengan kriteria ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Golongan yang terakhir yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa yaitu adalah orang yang sedang hamil dan menyusui. Ini memang memiliki selisih pendapat antara ulama. Yang pertama, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa ketika orang hamil dan menyusui, ini hanya mengganti puasanya dan mengqadha atau mengqadha, tidak membayar fidyah. Tetapi menurut ulama Syafi'i, ketika ada beberapa kriteria. Yang pertama, jika ibu hamil ini merasa khawatir terhadap anaknya saja ketika dia berpuasa, dia mendapat kewajiban untuk membayar fidyah. Yang pertama. Yang kedua, menurut ulama Syafi'i ya, orang yang hamil dan menyusui ini ketika memiliki kekhawatiran terhadap diri mereka dan terhadap anak yang sedang dikandungnya, dia hanya membayar qadha, tidak membayar fidyah. Itu pendapat silang pendapat, artinya ini silahkan sahabat-sahabat bisa baca di kitab-kitab atau buku-buku yang menerangkan soal ini. Artinya kita tinggal menyesuaikan saja apakah dari si ibu ini memiliki kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri dan anak, atau hanya memiliki kekhawatiran terhadap anaknya saja ketika dia berpuasa. Ini sangat wajar ketika bagi orang yang menyusui ya, tentunya dia khawatir ketika kesehatan sang anak ketika ibu ini sedang berpuasa gitu. Ini hal wajar. Jadi itu beberapa golongan dan orang-orang yang mendapatkan keringanan dari Islam untuk tidak berpuasa. Tentunya keringanan ini saya ulangi lagi memiliki pengganti atau konsekuensi ketika meninggalkan. Tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi bagaimana dia bertanggung jawab ketika dia meninggalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kultum di bulan Ramadan ini. Insya Allah semoga apa yang saya berikan memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bulan puasa ini menjadi pengingat agar kita terus rajin beribadah kepada Allah, memberikan hal-hal baik kepada sesama, dan juga tidak melakukan hal-hal perbuatan yang tercela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.